Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir di doa pagi ini. Mari kita awali doa pagi dan renungan firman dengan kita berdoa. Bapak yang ada di surga, Bapak yang baik, yang luar biasa bagi kami, yang mengasihi kami pagi hari ini, kami datang ke hadapan-Mu Bapak, bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan kami bangun dengan tubuh yang disegarkan kembali. Juga roh dan jiwa kami merindukan untuk disegarkan dengan firman-Mu yang akan kami renungkan dan menjadi rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan pagi hari ini, percaya akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini dari Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di segala musim hidup kita, banyak kejadian yang kita alami. Baik itu suka maupun itu duka, yang membedakan adalah hasil akhir, adalah respon bagaimana semua situasi yang bisa mempengaruhi sikap, kata-kata, dan karakter. Ada rasa kecewa dan sedih yang dialami dua kakak beradik, Marta dan Maria, yang saudara lelakinya Lazarus sudah berpulang. Dan keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah diberitahu bahwa Lazarus sedang sakit, tetapi tidak datang. Jadi terlambat untuk menyembuhkannya. Sampai seolah-olah tidak tertolong, meninggal. Ada kalanya kita mengalami keadaan jalan buntu, sudah terlambat, dan waktu tidak bisa diputar kembali. Kehilangan harapan, dan semua kesempatan sudah sirna. Dan waktu tidak, dan padahal firman Tuhan tertulis, tidak ada perkara mustahil dengan Tuhan, dan juga bagi orang yang percaya. Juga tertulis, kita hidup bukan dengan melihat, tetapi percaya firman Tuhan. Seringkali apa yang terlihat dan yang kita alami itu bertentangan dengan firman Tuhan. Pada banyak pula umat Tuhan mulai mempertanyakan kebenaran firman-Nya. Timbul keraguan yang mulai dengan memakai akal sendiri. Kembali firman Tuhan mengingatkan Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Masalahnya yang adalah terletak dengan kita dalam tekanan, seringkali panik atau blank jadinya, kehilangan arah. Tiba-tiba saja semua firman Tuhan raib gitu, karena fokus kita kepada masalah yang seharusnya kita menekan tombol switch kembali, putar balik istilahnya, kembali kepada firman, kepada Tuhan. Tapi karena begitu masalah yang kita hadapi, jadi kita terdistraksi. Demikian juga seperti kakak beradik Marta dan Maria ini, begitu sedihnya kehilangan saudara lelakinya sehingga fokusnya hanya sedih saja lihat di sini. Akhirnya Tuhan Yesus datang juga ke Betania, menemui Marta dan Maria. Pertama bertemu dengan Marta. Nah, dalam pembicaraan antara Marta dengan Tuhan itu bisa dilihat di Yohanes 11 ayat 21, 23 dan 24. Tuhan, Marta berkata gini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Tuhan, saudaramu akan bangkit. Lalu Maria
Dengan pengertiannya tentunya dia mengatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang dibangkitkan pada akhir zaman. Marta dengan pengertiannya sendiri bahwa semua sudah terlambat, Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Istilahnya nasi sudah menjadi bubur. Padahal Tuhan sudah berkata, saudaramu akan bangkit. Bagaimana dengan Maria? Yohanes 11 ayat 32, ketika Maria bertemu dengan Yesus, Maria tersungkur di depan hati Tuhan, di depan kaki Tuhan, dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi perkataan Marta maupun saudaranya Maria sama. Kesedihan kedua kakak beradik ini sepertinya membuat mereka lupa atau tidak sadar bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang mustahil sekalipun. Tuhan Yesus bertanya, di manakah dia kamu baringkan? Itu Yohanes 11 ayat 4. Pemilihan kata yang artinya besar sekali, karena kata baring atau membaringkan itu untuk orang yang masih bernyawa. Bisa diartikan seseorang yang sedang tidur atau sakit berbaring di tempat tidur. Sedangkan seseorang yang sudah meninggal atau tidak bernyawa disebut jenazah dan memakai kata disemayamkan. Begitu masuk yang kubur, kata yang digunakan dimakamkan atau dikubur. Di ayat sebelumnya, Yakobus 11 ayat 11, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kembali kepada kita, apakah kita sedang mengalami masalah atau tantangan seperti jalan buntu, gunung yang menghadang, kesempatan yang hilang untuk pekerjaan, hubungan keluarga, dan relasi atau yang retak, yang tidak mungkin dipulihkan? Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hak kita agar Tuhan yang memimpin pikiran dan arah langkah kita. Tuhan berjalan di depan kita, yang meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi, sehingga terjadi terobosan di segala aspek hidup kita. Roh Kudus yang menolong kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Di Yohanes 11 ayat 39, Yesus berkata, angkat batu itu. Kembali lagi Marta di sini memakai pengertiannya. Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tetapi apa jawab Yesus? Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seharusnya Marta menjawab amin. Saya percaya. Di sini kita belajar bahwa biarlah dalam situasi apapun, iman percaya kita tidak goyah, kita tidak terfokus atau terdistraksi dengan masalah, tetapi kita tetap kembali kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita melihatnya itu mustahil, tetapi tidak ada perkara mustahil dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Sungguh indah firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu percaya dan terhubung dengan Roh Kudus setiap saat, supaya kami berjalan dalam perkenan-Mu, supaya kami selalu mengingat akan firman-Mu. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Raja bagi kami yang
tahta memerintah di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.